Ini yang dikatakan Allah tuh. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Sesungguhnya hamba-Aku, apabila dia telah Aku pilih, Aku tunjuk dia sebagai kekasihku, maka Aku matikan dirinya, Aku hapuskan dirinya, Aku lenyapkan dirinya, Aku tiadakan dirinya. Apabila dirinya telah Aku fanakan, telah Aku hapuskan, telah Aku hancurkan, telah Aku karamkan, fa iza qataltuhu wa ana diyatahu. Apabila dirinya telah Aku bunuh, maka Akulah pengganti daripada dirinya itu. Aku pengganti daripada dirinya. Kalau Aku pengganti daripada dirinya, ya, maka Akulah yang menjadi wujud dirinya itu. Ya, Aku yang menjadi wujudnya tuh. Ya, Akulah yang mendengar tuh. Akulah yang melihat tuh. Aku yang berkata, Aku yang mengetahui, Aku yang kudrat, Aku yang rodat, Aku yang hayat. Tuh. Aku itu yang bergerak, Aku itu yang berkehendak, Akulah semuanya, kata Allah. Aku beraku-aku dalam keakuanku. Maka sebentar lagi kita bunyikan lagu Aku dalam keakuanku. Ya Bapak Ibu, lagu Ustaz dah siap dah. Alhamdulillah. Ya, nanti kita bunyikan Aku dalam keakuan Aku tuh. Lupa Bapak Ibu mau memahami kaji itu, putar lagu tuh, lagu makrifat tuh. Insya Allah nyaman Bapak Ibu bisa mereview kembali apa yang Ustaz sampaikan itu. Karena itulah kesimpulan kaji Ustaz antarkan. Ya, nanti kita sama-sama kita simak nanti sambil nyantai kita. Ya, itu Aku dalam keakuan Aku itu. Jadi kalau berjumpa Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah mesti mengalah salah satu. Ketika ada mengalah, maka ketika itulah Allah lah yang sebenar-benar wujud itu. Ya. Allah yang sebenar-benar wujud. Kalau Allah yang sebenar-benar wujud, maka nama daripada wujud Aku bernamalah Muhammad. Nama daripada dirinya Muhammad itu adalah Allah. Tuh. Kalau dibahasakan, wujud Aku bernama Muhammad, diriku bernama Allah. Aku juga tuh dah tuh. Tuh penghalangnya tuh. Lepas penghalangnya itu nggak ada lagi, dah tumbang, dah roboh, dah hancur. Lalu dilanjutkan ayat ini, aina ma kuntum. Nih. Tan ayat yang di hakikat lagi. Tadi kan dah ada duduk di marifat tuh. Naik turun ke hakikat. Aina ma kuntum. Di mana saja Muhammad itu berdiri, duduk dan berbaring, memandang dan melihat serta mengetahui, Aku tetap beserta dirinya. Kalau Allah sudah tetap beserta dirinya, bima ta'maluna basir. Aku mengetahui apa yang diperbuat oleh Muhammad itu. Kenapa Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh Muhammad? Sesungguhnya Allah lah yang Iya, Allah lah yang menyaksikan akan dirinya sendiri, itu maksudnya. Inna rabbaka akhata bin nas, Aku tuh sudah meliputi manusia. Manusia itu rahasia diriku. Ya, di mana ada diriku, disitulah nyatanya wujud Aku. Di mana nyatanya wujud Aku, disitulah nyatanya akan diri Aku. Karena insan itu Aku, ruh itu Aku, sifat itu Aku, Muhammad itu Aku. Makanya Allah itu beraku-aku dengan dirinya. Itulah yang katakan Aku sejati. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengenali dan memahami Aku yang sejati, jangan coba-coba beraku-aku. Syirik tuh. Ya, jangan coba-coba beraku-aku kalau kita tak mengenal hakikat Aku yang sebenarnya. Tapi kalau kita sudah mengenal hakikat Aku yang sebenarnya, dengan aku kita, dengan diri kita, dengan ambo, dengan dena, dengan saya, insya Allah tidak jatuh dia kepada kesyirikan.
Karena hakikat aku, hakikat denai, hakikat ambo itu bukan denai, ambo dan akunya kita. Tapi akunya Allah itu. Itu maksudnya tuh karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Yang tidak berjarak itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kata kuncinya apa? Kalau kita ingin bersama Allah, ingin selalu dalam dekapan Allah, keluar kita dari keakuan kita. Dia. Keluar kita dari keakuan diri kita. Kalau dah keluar kita daripada keakuan kita, tidak ada lagi keakuan kita yang merasa yang wujud, itu maksudnya. Tidak ada lagi keakuan kita yang merasa diri kita yang mendengar, melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Maka ketika itu, itulah yang wujud yang sebenar-benar wujud, yaitu Allah. Sudah. Yang sebenar-benar hayat itu Allah. Ini yang dimaksudkan Allah, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Apa maksudnya itu Pak Rifai? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Maksudnya keakuan diri itu apa? Keakuan diri kita, ya kita merasa diri kita yang ada. Itu dia. Apabila kita mengakui, merasa keakuan kita itu kita, maka selama keakuan itu ada pada kita, selama itu pula kita tak mengenal akan Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita ingin kenal Allah, hilangkan keakuan di dunia. Inilah jawabannya. Bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti kenal aku. Apa Pak Sudirman? Bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti kenal aku. Oh, pas Niko, bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau dah kenal aku. Bila engkau sudah benar-benar tiada, engkau sudah mengakui benar-benar buta, tuli, bisu, lemah, papa, bodoh dan mati, maka kamu dah kenal aku. Yang sebenar-benarnya yang hidup itu aku. Yang sebenarnya melihat itu aku, mendengar itu aku, berkata aku. Yang sebenar-benar ada itu aku. Aku yang beraku-aku pada diriku. Aku yang berdiri, aku yang duduk, aku yang berbaring, aku yang semuanya. Semuanya. Yang duduk dia, itu bahasa dia gitu. Kalau akunya Allah, yang duduk itu aku, yang berdiri itu aku, yang berjalan itu aku. Adakah selain aku yang berdiri, yang berjalan, yang memandang mendengar? Tidak ada. Kalau tidak ada selain aku yang berdiri, memandang dan mendengar, lalu siapa yang sebenar-benarnya memandang, berdiri, dan mendengar itu? Itu dia tuh. Namun Allah yang kita sebut itu sudah lihatkah? Sudah kita saksikankah atau belum? Kalau Allah cuma yang wujud, Pak. Nah, ini kembalikan kepada Bapak lagi. Ingin contohnya. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah yang melihat dan mendengar, apakah Allah yang wujud itu sudah disaksikan, Pak? Bapak sudah saksikan atau belum? Udah. Bagaimana cara menyaksikannya? Pada diri sendiri. Diri sendiri inilah tempat memandang akan nyatanya diri Allah itu. Paham kita bahwa diri ini tempat memandang nyatanya diri Allah. Ketika itu, hilanglah diri kita itu. Kalau dah hilang diri kita, kesimpulannya Allah lah yang menyaksikan akan dirinya sendiri. Jangan ada rasa seolah-olah keakuan kita masih ada juga diri kita tuh. Ini sudah benar-benar mati, jangan bermain logika lagi. Jangan bermain akal. Kalau kita mainkan akal kita, gunakanlah akal kita itu, bahwa akal kita itu memandang bahwa diri kita itu adalah sifatnya.
Sedangkan sifatnya itu tiada lain adalah nyatanya akan dirinya sendiri. Nah, itu maksudnya kalau kita fungsikan akal, kalau udah fungsikan akal itu udah bersifat mana itu. Nah, kalau udah fungsikan akal, dia sudah bersifat. Nah. Siapa kita ini? Kita ini itu yang disebut namanya kenyataan akan dirinya. Kenyataan dirinya itu siapa namanya itu? Muhammad. Makanya yang dikatakan Muhammad itu siapa? Insan tuh dia. Yang dikatakan Muhammad itu selain insan siapa lagi nama lainnya? Itu dia. Jadi memang betul-betul sudah terpatri di dalam diri Bapak itu hanya Allah saja yang ada. Untuk memantapkan lagi, Ustaz tanya Bapak lagi nih. Biar lebih paham Bapak. Pertanyaannya, adakah yang wujud selain daripada Allah? Adakah yang hidup selain Allah? Adakah yang bersifat selain Allah? Kalau tidak ada yang wujud, yang hidup dan bersifat selain Allah, ya, siapa yang wujud, siapa yang bersifat itu, siapa yang hidup itu? Allah. Sekarang Allah yang wujud, Allah yang hidup itu yang mana dia? Tuh. Jadi apa yang kita sebut itu bukan hanya sebatas permainkan kata. Bukan sebatas bergelut-gelut di bibir, tapi apa yang kita sebut itu munculnya dari dalam hati yang sudah isbat. Itu dia la maujud bil haqqi ilallah tuh. Itu bukan dalam bentuk sebutan, itu sudah tertanam di dalam hati itu. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat kamu itu cinta. Orang cinta tuh mengenal lah tuh. Lihat. Ini diantarkan nih bahasa cinta. Aku yang membuat kamu tuh cinta kepada aku. Hakikat cinta itu dia adalah mengenal. Dia. Hakikat orang bercinta itu dia mengenal tuh. Hakikat mengenal apa Pak? Berjumpa. Tuh dia. Hakikat berjumpa tu, ada orang berjumpa sebelum bertatap wajah. Menyaksikan. Hakikat menyaksikan bertatap wajah. Kalau sudah bertatap wajah, Pak? Ini liko ini nih ya. Jumpa lagi. Kalau udah bertatap wajah apa? Siapa yang sudah mengenal Allah? Siapa yang sudah jumpa Allah? Siapa yang sudah menyaksikan Allah? Siapa yang sudah bertatap wajah Allah? Maka salah satunya mesti mengalah. Ya fana itu. Mesti mati salah satu. Nggak ada ya dua diri itu. Kalau udah fana, hakikat fana apa? Hakikat fana. Kalau fana itu arti tiada. Hakikat fana itu hilang artinya. Hakikat fana apa? Apa Jol? Hakikat fana. Hakikat kalau Ustaz bilang hakikat fana itu apa maknanya itu? Yang sebenar-benarnya yang hilang. Kalau udah hilang dia, maka hakikat hilang itu terjadi apa? Bako. Itu dia. Bakor itu dah. Kekal tuh. Itu maksudnya itu. Ya. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat hatimu itu cinta kepada aku. Dan aku pula lah yang menanamkan kecintaanmu itu selalu terhunjam di dalam rahasia hakikat dirimu. Kalau sudah tertanam kecintaan kita, kerinduan kita, pengenalan kita dalam rahasia hakikat dirimu, maka tidak ada yang bisa menggoyahkan itu.
Barulah innallaha ma'ana ini ha. Innallaha ma'ana itu. Inna rabbaka ahatta bin nas. Bukuli shay'in muhit ini. Inna rabbaka ahatta bin nas. Inna rabbaka. Apa artinya inna rabbaka? Sesungguhnya romu ahatta meliputi binas manusia. Siapa manusia itu tadi? Ya insan. Siapa insan tuh? Nih siapa? Nih sini ya. Siapa insan? Ruh. Siapa ruh? Siapa sifat? Siapa Muhammad? Wujud Allah. Apa Allah bagi Muhammad? Dirinya. Allah itu dirinya Muhammad. Muhammad itu wujudnya Allah itu.